Oke netizen, sawadikap. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Lagi dan lagi sesuai request kalian, Mimin mau bahas film Son of the Mask yang rilis tahun 2005. Si manusia dengan kepala hijau. Penasaran kan? Let's go, langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan suasana malam yang sedang diguyur hujan disertai petir di suatu kota. Tampak seseorang masuk ke sebuah museum seni dan sejarah. Sementara itu, di dalam museum ada Dr. Arthur sedang menjelaskan tentang sejarah rakyat dan kebudayaan Mifulu kepada para pengunjung. Arthur kemudian menceritakan tentang Odin, raja para dewa di Norse. Kemudian Arthur mulai menceritakan tentang anak-anak Odin seperti Thor, dewa petir, Balder, dewi kecantikan, dan Loki, dewa kenakalan. Loki dikenal juga sebagai pengacau. Kemudian saat Arthur menceritakan tentang semua keburukan Loki, di balik para pengunjung tampak lelaki misterius berjalan menyentuh pedang-pedang kemudian ikut berbaur dengan pengunjung lainnya. Dan ketika Arthur menjelaskan tentang topeng yang diciptakan Loki menyebabkan kekacauan di antara manusia, dan ia juga menyangkal bahwa jika seseorang yang memakai topeng tersebut akan memiliki kekuatan Loki. Tiba-tiba lelaki misterius tadi mendekati topeng tersebut dan berusaha meraihnya. Tapi Arthur yang melihat kejadian tersebut memintanya untuk tidak mendekati. Lelaki misterius itu pun kembali ke belakang para pengunjung. Dan ketika Arthur menceritakan bahwa Loki adalah anak nakal sehingga Odin mengurungnya jauh di bawah bumi, tiba-tiba lelaki misterius tersebut menyangkalnya dan wajahnya berubah menjadi hijau mengerikan. Dan awan hitam disertai petir pun mulai menyambar-nyambar di sekitarnya. Para pengunjung yang melihat kejadian tersebut merasa takut dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Tapi Dr. Arthur malah mendekatinya. Lelaki misterius tersebut adalah Loki. Ia kemudian mengambil topeng tersebut dan menggunakannya. Tapi sayangnya topeng tersebut hanyalah topeng tiruan. Sehingga Loki menjadi sangat marah kepada Arthur. Loki melepaskan wajah Arthur dan menyimpannya di tempat topeng tadi berada. Tapi tiba-tiba sekumpulan polisi datang dan mencoba menghentikan ulah Loki. Tapi sayangnya sebelum polisi itu menyerang, Loki sudah menembaki lantai yang mereka pijak sehingga mereka pun terjatuh. Setelah mereka benar-benar terjatuh, akhirnya Loki berubah menjadi tornado dan mulai mencari topeng miliknya. Dan film Son of the Mask pun dimulai. Pagi hari yang cerah di kota Fringe, tampak sebuah topeng kayu terbawa hanyut di sebuah sungai kecil. Tak lama kemudian, seekor anjing datang dan mengambil topeng tersebut. Anjing itu bernama Otis dan ia adalah anjing milik Tim. Scene kemudian berpindah ke rumah Claire, teman Tim dan Tonya. Rupanya mereka sedang menjenguk bayi Claire yang baru saja lahir. Claire memiliki 5 orang anak yang sangat aktif. Melihat tingkah anak-anak Claire membuat Tim sedikit takut jika suatu hari nanti ia memiliki anak. Tim dan Tonya pun akhirnya pulang ke rumah. Begitu juga dengan Otis yang baru saja sampai dari sungai tadi. Tim yang belum menginginkan kehadiran bayi akhirnya mengajak Otis bermain di kamar Otis. Kemudian Otis membawakan topeng yang ia temukan tadi kepada Tim. Tapi Tim hanya menganggap bahwa topeng tersebut adalah barang yang tidak berharga. Di sisi lain, Odin memanggil Loki dari luar angkasa, sementara Loki sedang bersantai berjemur di tepi pantai. Kemudian saat Loki mulai beranjak melihat langit, tiba-tiba awan-awan tersebut berubah menjadi Odin. Odin memerintahkan Loki untuk segera menemukan topeng miliknya, karena topeng tersebut hanya menciptakan kerusakan bagi manusia. Malam hari di rumah Tim, ketika Tim sedang sibuk menggambar, tiba-tiba Tonya datang dan mengatakan jika ia ingin segera memiliki bayi. Tapi Tim masih butuh sedikit waktu lagi karena saat ini ia sedang berfokus pada pekerjaannya. Ia adalah seorang kartunis. Scene berpindah ke kantor Tim, di mana ia sedang menggunakan kostum kura-kura. Saat ini, Tim sedang bekerja menjadi pemandu anak-anak di kantornya. Kemudian, George, teman Tim, memberitahunya jika besok akan ada pesta Halloween. Chad mengejeknya untuk datang ke pesta besok dengan menggunakan kostum kura-kura.
Tim dan George pun berlalu untuk makan siang. Di sela-sela obrolan mereka tentang cat, George mengompori Tim agar ia mengatakan kepada Daniel bosnya jika ia memiliki ide hebat untuk pertunjukan. Setelah mengutarakan idenya kepada Daniel, sepertinya Daniel kurang begitu menyukainya. Keesokan harinya, Tim bersiap untuk pergi ke pesta Halloween. Ia menggunakan kostum korban manusia serigala. Kemudian Tonya menyarankan untuk menggunakan topeng yang Otis temukan. Malam itu Tim hanya pergi sendiri karena Tonya masih sibuk dengan pekerjaannya. Tim pun tiba di tempat pesta Halloween. Sesaat sebelum keluar dari mobilnya, ia menggunakan topeng tersebut. Dan seketika itu, ia langsung berubah menjadi hijau dan memiliki kekuatan super milik Loki. Di pesta, Tim kemudian melihat Sylvia, wanita idaman George. Kemudian, Tim berubah penampilan Sylvia dan membuat George terpukau. Saat itu, Daniel yang melihat kejadian tersebut menanyakan siapa pria hijau itu, karena ia tidak mengetahui jika pria itu adalah Tim. Pesta Halloween berjalan begitu membosankan, ditambah lagi Chad yang menyanyikan lagu dengan buruk. Melihat itu, Tim langsung membuat suasana pesta begitu meriah dan menyenangkan sehingga Daniel pun menyukai sosok hijau tersebut. Scene kemudian berpindah di mana Tim pulang ke rumah dan langsung tidur bersama Tonya. Dan di saat inilah beberapa berudu milik Tim yang berwarna hijau karena memakai topeng tadi berhasil menuju sel telur dan tentu saja malam itu pun Tonya mengandung seorang bayi dengan gen Loki. Keesokan harinya, George mengatakan Tim begitu keren di pesta semalam. Lalu tiba-tiba salah satu staf mengatakan bahwa Daniel ingin bertemu dengan Tim. Daniel mengatakan bahwa Tim bisa naik jabatan dengan catatan ia bisa menunjukkan pertunjukan seperti pesta semalam. Tim pun lalu bergegas pulang dan mencari keberadaan topeng tersebut. Tiba-tiba, Tonya datang membawa kabar gembira sama seperti Tim yang ingin memberikan kabar gembira pada Tonya. Tim mengatakan bahwa ia sedang dipromosikan untuk naik jabatan. Dan Tonya mengatakan jika ia sedang hamil. Mereka tampak senang sekali. Suatu hari, Tim menemani Tonya mengecek kehamilannya. Tim agak kaget karena ia melihat bayinya menari di monitor. Tapi saat Tonya melihat bayi tersebut hanya diam seperti biasa. Singkat cerita, akhirnya Tonya melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka memberi nama Alfei Avery. Di sisi lain, Odin memberitahu Loki jika ada seorang bayi yang lahir dari topeng miliknya. Sementara itu, Loki yang berada di tempat barang antik menjadi sangat marah dan menghancurkan topeng yang ia pegang karena ternyata topengnya palsu. Saat petugas menegurnya untuk mengganti kerusakan, Loki malah semakin bertambah marah dan melemparkan benda-benda lainnya. Tiba-tiba petugas tadi dirasuki oleh Odin. Ia mengatakan bahwa Loki harus menemukan bayi itu agar bisa menemukan topengnya. Di sisi lain, Otis membawa topeng yang dicari Tim ke rumah barunya di halaman rumah Tim. Sementara Tonya sedang asik bermain dengan Alfei. Tim kemudian berpamitan dan menanyakan topeng kayu tersebut kepada Tonya. Sayangnya, Tonya tidak mengetahui di mana topeng itu berada. Tim pun akhirnya pergi bekerja. Tonya dan Alfei kembali bermain. Di saat Tonya meniup balon, Alfei juga meniup dirinya seperti balon. Tapi saat Tonya melihat Alfei, ia kembali seperti bayi pada umumnya. Scene berpindah ke rumah sakit yang memperlihatkan Loki yang sedang menyamar menjadi lebah hijau untuk mencari data kelahiran anak yang lahir di tanggal 27 Juli. Ia kemudian menyengat perawat di bangsal bersalin. Lalu Loki menyamar menjadi perawat tersebut. Saat perawat itu pergi, Loki mulai mencetak data bayi yang ia butuhkan. Di sisi lain, di rumah Tim disibukkan dengan tangisan Alfei sepanjang malam dan pada saat pagi, Tonya memberitahukan Tim bahwa ia harus pergi ke New York selama seminggu ke depan. Tim pun mengambil beberapa barangnya di kantor dan mengatakan bahwa ia harus menjaga bayinya dan ia juga akan mengerjakan tugasnya dari rumah kepada Daniel. Sebelum pergi ke New York, Tonya memberikan beberapa pesan penting kepada Tim. Dan ia juga mengatakan jika ia mengalami kesulitan, ia bisa menemui Betty tetangganya. Dan Tonya pun bergegas pergi karena sudah dijemput taksi. Saat Tim dan Alfei berduaan di rumah, Alfei menangis tiada henti ketika Tim mulai bekerja. Tim mencoba menenangkannya, tapi ternyata Alfei masih terus saja menangis. Keesokan harinya, Tonya menelpon dan menanyakan kabar Tim dan Alfei. Setelah selesai menelpon, tiba-tiba Alfei mengatakan mama. Mendengar hal tersebut, Tim sangat senang dan menyuruhnya mengatakan papa, tapi Alfei terus mengatakan mama.
Di sisi lain, Loki sedang berusaha menemukan anak ajaib berdasarkan daftar nama bayi yang ia miliki. Ia menyamar menjadi seorang sales vacuum cleaner, kemudian ia mengecek bayinya. Ternyata bayi tersebut hanyalah bayi normal biasa. Sementara itu, Alfei memuntahkan makanannya ke kertas tim hingga membuat tim jengkel dan akhirnya ia membiarkan Alfei menonton sendirian karena ia harus segera mengirimkan hasil pekerjaannya pada Daniel. Di malam harinya, Otis menggali kandangnya untuk menemukan topeng yang ia sembunyikan. Sementara itu, tim tertidur kelelahan, tapi Alfei masih menonton TV. Di halaman rumah, topeng itu tidak sengaja terpasang di wajah Otis. Sehingga Otis kini memiliki kekuatan super milik Loki. Alfei yang masih berada di depan TV memperhatikan setiap gerakan yang ada di acara tersebut dan merencanakan hal tersebut akan ia lakukan kepada tim. Otis yang mengintip dan mengetahui hal tersebut dari jendela lalu menyusun rencana untuk menyingkirkan Alfei karena ia cemburu kepada Alfei. Otis merasa tim tidak memperhatikannya lagi semenjak kehadiran Alfei. Keesokan harinya, saat tim sedang menelpon membicarakan pekerjaannya, tiba-tiba tim melihat Alfei yang berjoget dan bernyanyi, lalu lari dan terpental ke sekeliling rumah. Tim pun menelpon 911 melaporkan kejadian tersebut, tapi 911 tidak memberikan tanggapan apapun karena menganggap tim gila. Ketika Alfei mulai bertingkah aneh lagi, tim tidak sengaja melihat Betty, lalu tim menghampirinya dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Tim kemudian menyuruh Alfei memperagakan kejadian tadi sekali lagi di hadapan Betty, tapi Alfei malah bertingkah seperti bayi normal lainnya. Di sisi lain, Loki terus berusaha menemukan bayi ajaibnya. Kali ini ia menyamar menjadi tukang pipa. Sementara itu, di rumah tim, Alfei mulai menyiksa tim. Tapi untungnya, ia teralihkan oleh mainan yang diberikan Otis. Rupanya, Otis memberi Alfei mainan dinamit yang bisa meledakkan Alfei. Tapi sayangnya, Alfei sudah mengetahui hal itu. Alfei pun kemudian berpura-pura jika ia sudah meledak dan terbakar. Otis yang mendengar ledakan tersebut merasa sangat senang. Tanpa diketahui Otis, Alfei membalas Otis dengan melemparkan tulang ke hadapan Otis. Dan akhirnya tulang tersebut meledak saat Otis sedang menggigit-gigit tulang itu. Otis pun lalu menyusun rencana lain untuk menyingkirkan Alfei. Sementara tim semakin ketakutan saat Alfei menonton film tembak-menembak. Tim kemudian mencari informasi dari buku. Tapi tiba-tiba Otis yang sudah dirasuki kekuatan Loki lewat di hadapan tim, hingga membuat tim menjadi pingsan. Saat Otis mulai menjalankan rencananya, ternyata rencana yang ia rancang malah menimpa dirinya sendiri, karena Alfei memang lebih pintar daripada dia. Dan saat Otis terlempar keluar, topeng yang melekat di wajah Otis pun terlepas juga. Setelah itu, tim dikerjai Alfei yang buang air dengan tidak wajar hingga membasahi dirinya. Tak lama kemudian, Loki datang menyamar sebagai Rod. Lalu, tim langsung menyuruhnya melihat Alfei. Loki langsung mengecek Alfei dan seperti biasa, Alfei malah bertingkah seperti bayi normal lainnya. Melihat hal itu, Loki pun pergi meninggalkan mereka. Tim menganggap dirinya sudah gila karena tingkah aneh Alfei. Tim memutuskan mengajak Alfei pergi ke dokter anak, lalu ke pengusir setan untuk memeriksa Alfei. Saat di dalam mobil, Alfei malah memutar kepalanya dan memuntahkan cairan hijau. Loki yang masih berada di dalam mobilnya akhirnya menyadari bahwa Alfei adalah bayi ajaib yang ia cari-cari. Lalu Loki pun mulai mengikuti mobil tim. Di sisi lain, Betty menghubungi Tonya karena ia merasa tim dan Alfei sedang bermasalah. Scene berpindah memperlihatkan Loki yang menanyakan topeng miliknya kepada tim. Loki juga mengatakan bahwa Alfei lahir dari topeng itu, tapi tim mengatakan bahwa ia tidak mengetahui di mana topeng itu berada. Loki menjadi marah dan hampir menyerang tim di tengah banyak orang. Untung dengan cepat Odin datang dan merasuki petugas yang berada di situ. Sayangnya Loki berhasil kabur karena ia berhasil mengelabui Odin. Tim juga berhasil kabur membawa Alfei, tapi sayangnya tim dan Alfei kini berada di jalan buntu. Kemudian Loki datang dan mulai menyerangnya. Beruntungnya Alfei dengan cekatan membuat perisai yang melindungi dirinya dan tim dari ledakan bom Loki.
Dan saat Loki mulai menyerang tim kembali, tiba-tiba Odin merasuki tim dan mengambil kekuatan Loki. Alfei kemudian memanjangkan tangannya dan memukuli Loki dengan tong sampah. Tiba-tiba telepon tim berdering dan Daniel menyuruhnya untuk segera ke kantor karena para klien sudah menunggu penjelasan dari tim. Sesampainya di kantor, tim hanya bisa diam 1000 bahasa saat Daniel menyuruhnya menjelaskan karakter yang sudah ia buat. Tim akhirnya dipecat karena sudah mempermalukan Daniel. Di sisi lain, Tonya sangat khawatir dengan keadaan Tim dan Alfei. Tim menelpon Tonya dan memberitahunya jika ia dipecat. Saat Tim sedang bersedih, Alfei lalu memeluknya. Tim pun lalu mengurusi Alfei hingga mereka akhirnya tertidur lelap berdua. Otis yang melihat hal itu menjadi semakin cemburu dan memutuskan untuk menggunakan topengnya lagi untuk bertemu Venus, anjing idamannya. Di sisi lain, Loki datang ke kamar Alfei dan mulai memanggil Odin untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Tapi saat ia sedang membacakan mantra, ia diganggu oleh Betty yang memanggil-manggil Tim. Loki pun kembali memanggil Odin, lalu meyakinkan Odin untuk memberikan kekuatannya kembali agar ia mampu membawa topengnya kembali kepada Odin. Odin akhirnya memberikan Loki kesempatan, tapi dengan syarat Loki harus menyerahkan topeng tersebut dalam waktu yang sudah Odin tentukan. Dan ketika kekuatannya kembali, Loki lalu mengubah wajah Betty menjadi hidung. Tim terbangun karena kaget mendengarkan bersin Betty. Tim dikagetkan lagi karena Alfei kini tidak berada di sampingnya. Ia lalu mengecek Alfei ke kamarnya. Beruntungnya Alfei berada di sana. Tapi saat melihat wajah Alfei, Tim sangat kaget karena wajahnya berubah menjadi wajah Loki. Dan Tim yang masih kaget tiba-tiba terdengar suara Tonya. Tapi lagi-lagi itu adalah Loki yang sedang menyamar. Loki mengatakan jika ia adalah dewa dan dapat berubah wujud. Lalu Loki kembali menanyakan Tim di mana topeng miliknya berada. Loki mengatakan bahwa Tim harus memberikan topengnya dalam waktu 1 jam jika Tim masih menginginkan Alfei selamat. Loki pun akhirnya pergi dan membawa Alfei bersamanya. Tak lama kemudian, Tonya datang, tapi Tim malah menyerang Tonya karena ia menyangka Tonya adalah Loki yang sedang menyamar. Ternyata yang ia serang adalah Tonya yang sesungguhnya. Kemudian Tim mengatakan bahwa Loki membawa Alfei bersamanya. Mendengar hal itu, Tonya langsung berusaha menghubungi polisi. Tapi Tim berkata bahwa polisi tidak bisa menolong mereka. Mereka hanya perlu menemukan Otis agar bisa menemukan topeng itu. Tonya semakin menjadi marah karena menganggap Tim malah lebih memilih Otis daripada Alfei. Untungnya saat itu Betty datang menghampiri mereka hingga akhirnya Tonya percaya pada ucapan Tim. Di sisi lain, Otis sedang berkencan dengan Venus. Otis kecewa karena merasa diabaikan oleh Tim. Tapi untungnya, Tim menemukan Otis dan bisa meyakinkan Otis bahwa ia adalah sahabat terbaik bagi Tim dan sahabat Alfei di kemudian hari. Mendengar penjelasan Tim, Otis pun akhirnya luluh dan percaya kepada Tim. Otis akhirnya melepaskan topeng yang melekat di wajahnya. Di sisi lain, Loki sedang asik bermain dengan Alfei. Tiba-tiba Tim datang sesuai janjinya membawakan topeng permintaan Loki. Tapi saat topengnya diterima Loki, Loki tidak memberikan Alfei kepada Tim. Hingga akhirnya Otis menyerang Loki dan topengnya terlempar. Sesaat setelah itu, topeng tersebut melekat ke wajah Tim. Loki pun melarikan diri dengan Alfei, tapi Tim, Tonya, dan Otis berhasil mengikuti mereka. Loki mengajak Tim untuk berduel. Sementara mereka berduel, Tonya berusaha untuk membebaskan Alfei. Tim pun berhasil melawan Loki, tapi Loki tidak terima dan terus menyerang Tim. Sampai akhirnya Loki hampir kehabisan waktu dan mengatakan bahwa mereka adalah lawan yang seimbang. Jadi biarlah Alfei yang memutuskan apakah ia lebih memilih Loki atau Tim. Alfei lebih memilih Loki daripada Tim yang menggunakan topeng. Melihat hal itu, Tim langsung melepaskan topengnya dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Alfei. Alfei yang menyaksikan hal itu lalu mengatakan papa dan mulai menghampiri Tim. Loki tidak dapat menerima kenyataan dan terus menyerang Tim. Hingga akhirnya semua serangan itu lenyap karena waktu yang diberikan oleh Odin telah habis dan membuat kekuatan super milik Loki pun lenyap.
Kemudian Odin tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Odin begitu marah dan kecewa dengan kegagalan Loki. Tapi saat Odin akan memukuli Loki, tim mencegahnya dan menasihatinya. Tim juga memberikan topengnya kepada Loki, lalu Loki menyerahkannya kepada Odin. Odin merasa senang, lalu ia pulang membawa Loki bersamanya. Scene berpindah ke kantor Daniel. Tim menunjukkan hasil karyanya kepada Daniel. Daniel begitu menyukai ide tim yang sederhana tapi sangat bermakna. Di rumah tim, ia dan keluarganya akhirnya bisa menonton hasil karyanya di TV. Melihat hal itu, Tonya begitu bangga karena hasil kerja keras tim yang sangat bagus. Tonya juga memberikan kabar jika ia sedang hamil lagi. Mendengar hal itu, tim menjadi sangat bahagia. Akhir yang membahagiakan bagi tim, Tonya, dan Alfei. Dan film Son of the Mask pun selesai. Bagaimana guys film kali ini? Seru dong pastinya, iya nggak? Kalau seru, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Alright? Kalau begitu, sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan bermimpilah besar dan berani gagal. Dadah!